RRI Padang di kesempatan pagi ini, dan kita akan eh, menggelar acara kearifan lokal Sumatera Barat bersama Bapak Dr. Khairil Anwar, akademisi Fakultas Ilmu Budaya Yunan Padang, jurusan Sastra Minangkabau. Dan topik kita pada pagi hari ini akan memperbincangkan seputar tanah ulayat ya. Sebuah persoalan yang dari dulu hingga saat ini itu masih tetap hangat di Sumatera Barat ini, dan selalu menjadi salah satu uh, potensi konflik juga nih ya. Jadi ternyata tanah ulayat itu luar biasa, banyak 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 apanya sahabat budaya ya, banyak dimensinya. Ada dimensi budayanya, ada dimensi sosialnya, ada dimensi finansialnya, dan juga ada dimensi konflik di sana. Oke. Nah, untuk itu kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Khairil Anwar, dosen FIB Unan Padang, ya, sebagai narasumber kita pagi hari ini di sambungan Zoom kami ya. Baik, kami sapa dulu Bapak Khairil yang saat ini sudah bergabung di sambungan Zoom kami. Halo, assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iya. Pak Dit, selamat pagi pemirsa RRI Padang. Iya. Ini udah cukup lama juga nih Pak Khairil tidak muncul-muncul di Zoom RRI Padang ya, di YouTube RRI Padang juga. Iya, Pak Si- Dit. Sibuk sekali di belakang nih Pak Khairil ya, dengan penelitiannya, dengan perkuliahan gitu ya Pak ya. Iya Pak Dit. Oke. Dan sepertinya pagi ini kembali eksis ya, mudah-mudahan melepas rindu deh, kangen para pendengar kita, para pemirsa ya kita terhadap Pak Khairil nih. Baik Pak Khairil, pagi ini kita akan coba angkat sebuah topik yang saya pikir ini sangat seksi di ranah Minang ini. Karena topik ini mempunyai banyak dimensi seperti saya katakan di awal tadi. Ada dimensi budayanya di sana, ada dimensi sosialnya, ada dimensi finansialnya juga, ada dimensi potensi konflik juga, ya gitu ya. Bahkan demi layar itu orang kadang-kadang berdarah-darah juga nih. Betul Pak Dit. Iya. Nah, dan justru lebih secara skala besar, ini justru terkadang menjadi sesuatu juga nih dalam tanda kutip untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, banyak kasus kita kita lihat Pak Khairil ya, begitu pemerintah ingin buat fasum pemanya, fasilitas umum atau jalan atau jembatan, tapi karena terbuntur masalah tanah ulayat, ya udah ini stop dulu gimana. Oke, jadi memang bicara tanah ulayat bicara sesuatu yang luar biasa di Minangkabau ini Pak Khairil ya. Nah, sebelum kita lebih jauh dengan tanah ulayat, simbol Minangkabau ini, topiknya juga luar biasa. Pilihan Pak Khairil sendiri. Minang tanah ulayat, simbol Minangkabau. Saya pengen kejar nanti nih. Kenapa jadi simbol tanah ulayat nih? Berarti kan ada sesuatu nih di tanah ulayat ya. Oke, namun sebelumnya Pak Khairil, mungkin kita coba buka dulu, kupas dulu apa sih itu tanah ulayat sesungguhnya? Apa bedanya dengan tanah lain Pak gitu loh di Minangkabau ini? Silakan Pak Khairil. Iya Pak Dit. Terima kasih Pak Dit. Ya, tanah ulayat ya tentu berbeda dengan tanah-tanah yang lain gitu. Mhm. Ya, jelas sangat sangat berbeda secara filosofis dan secara secara budaya itu sangat berbeda sekali Hmm. antara tanah-tanah yang lain. Hmm. Tanah ulayat itu adalah tanah yang menjadi milik bersama, ya, milik bersama Hmm. warga masyarakat yang itu diakui secara hukum adat. Dan di Minangkabau, Pak Dit, Minangkabau Ya. ini terkenal dengan etnis yang hidup dengan latar agraris, Mhm. agraris atau pertanian. Iya, iya. Dan tentu saja tanah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, dan Mhm. bahkan itu menjadi sebuah simbol harga diri di masyarakat Minangkabau. Mhm. Jika dia tidak punya tanah, Mhm. tidak punya tanah ulayat, maka
sebuah kaum atau sebuah suku dianggap sebagai kaum atau suku yang punya kekurangan. Jadi tanah ulayat itu adalah sebagai harga diri bagi sebuah kaum atau bagi sebuah suku. Gitu. Begitu pentingnya tanah ulayat itu bagi etnik Minangkabau. Makanya dia menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah tanda bahwa itu adalah Minangkabau. Ya, Nah, artinya, Pak Dit, artinya ketika tanah ulayat kita habis, itu berarti simbol Minangkabau juga hilang gitu Pak Khairul ya? iya, salah satunya tentu dia akan hilang, sebagai simbol Minangkabau. Iya. Betul, kita akui ada beberapa simbol-simbol tanda yang menyatakan bahwa sebuah Minangkabau itu sebagai sesuatu yang eksis melalui tanda-tanda itu. Gitu. Tetapi tanah ulayat itu menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting bagi orang Minangkabau karena tanah ulayat itu adalah tempat, tempat dari pertama orang Minangkabau mencumbuk ke muka bumi, lahir ke muka bumi, sampai dia bertanam kembali ke dalam tanah, itu adalah di tanah ulayat. Di tanah ulayat ya. Lahir, hidup, dan mati orang Minangkabau itu ada di tanah ulayat itu. Nah, coba bayangkan di Pak Adit, pertama saja kita lahir sudah tidak punya tanah, mau hidup di mana? Walaupun bisa hidup di tempat yang lain atau di tanah orang lain, tetapi itu tentu statusnya menumpang. Menumpang, ya. Nyewa, gitu kan? Nah, apalagi kalau udah mati, mati pun itu sangat adalah sebagai sebuah harga diri bagi orang kalau berkubur saja menumpang pula ke tanah orang lain, kan? Makanya kalau di Minangkabau itu pandam pekuburan itu, saso, jarami, dan pandam pekuburan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang Minangkabau. Baik. Ya. Nah, sekarang Pak, sebelum kita lebih jauh lagi nih, banyak juga ya yang nanya nih Pak ya. Oke, sepertinya telepon dulu mau nanya nih Pak. Oke, kita coba terima kalau ada yang mau bergabung, silahkan di 0751812414. Oke, terputus ya. Kita tetap buka dua line telepon kita 812414 ataupun di 081166092440 melalui Android kami ya. Baik, memang topik kita nih seksi nih pendengar ya. Topik kita dan penting saya pikir Pak Khairul ya, harus didengar ini. Karena persoalan tanah ulayat ini persoalan harga diri, persoalan fundamental, persoalan yang sangat-sangat urgen untuk Minangkabau nih Pak Khairul ya. Bayangkan ketika generasi muda kita tidak paham lagi apa itu tanah ulayatnya, di mana tanah ulayatnya, siapa dan bagaimana pengelolaannya, ini kan bakal kacau balau nih Minangkabau masa depan gitu ya. Oke. Baik, Pak Khairul. Sebelum lebih jauh nih, ada yang telepon masuk, kita coba bergabung. 812414. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, Padang. Iya Pak, dengan siapa Pak? Ajo Piaman. Ya. Oke Jo, dengan Pak Khairul Anwar Jo di Zoom kita. Ya, coba tanya ya. Iya. Pak. Mana dulu Minangkabau jod tanah jod pusat orang. Jod tanah suku orang. Dengar jadi kalau habis tanah tentu Minangkabau hilang. Iya. Awak dengar sontak. Tiap tanya, mana dulu Minangkabau jod tanah pusat orang. Tanah lima asal Minangkabau orang. Oke, baik. Dua itu ya. Itu saja. Ya. Baik Jo. Lakan jaga. Lulai kan lalai di itu itu tanya dua tu ya. Jadi Jo. Minangkabau. Jo tanah pusat kuawak lah. Ya, baik. Ada di malu asal pertama
Minangkabau. Minangkabau. Wah, aja dua tanya aja, tapi kok panjang itu lekang aja. Itu istilah waktu macam suku awak di Piaman tu ada jendo, ada sidi dari asa suku. Iya. Mana dulu Minangkabau pada suku. Iyalah. Oke Jo, terima kasih Jo. Assalamualaikum dia, tu dua tanya dia. Jadi Jo. Itu kan apa iman itu tadi. Iyalah, aja mbak mah. Oke Jo, makasih Jo. Ya, Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Khairil nih apa nih pendengar setia kita nih Pak Khairil. Nah, di acara apapun termasuk kearifan lokal beliau selalu eksis nih ya. Ada dua pertanyaan menarik nih Pak Khairil. Mana yang lebih dulu, Minangkabau atau Tanah Ulayat? Wah, saya juga jadi geli juga nih pertanyaannya Pak Khairil. Mana yang lebih dulu, Minangkabau atau Tanah Ulayat? Dan dari mana asal Minangkabau? Wah, ini makin menarik pembicaraan kita. Silakan Pak Khairil. Ya, Jo, terima kasih banyak, Jo. Ya, Jo Piaman nih, Pak Khairil. Jo Piaman ya, Adit. Ya. Ya, kalau kita berbicara mana yang dahulu Tanah Ulayat dengan orang Minang, tentu kita berbicara tentang filosofi, tentang hakikat bumi kita, gitu kan? Iya. Yang pertama sekali, tentu sebelum kita ada, sebelum manusia ada datang di muka bumi ini, tentu bumi ini sudah ada sebelumnya. Iya, pasti ya. Iya. Kalau enggak pasti. Gimana kita di awang-awang gitu ya? Tentu berada di awang-awang seperti cerita Doraemon. Iya. Ya, tentu yang lebih dulu adalah bumi. Iya. Dan kemudian yang Minangkabau itu kapan datang dan apakah Minangkabau itu kapan datangnya? Tentu kemudiannya datang setelah bumi ini ada. Dalam proses penciptaan bumi dan manusia pun sudah disampaikan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, ya, dari sari-sari tanah, lalu dijadikanlah manusia seperti wujud-wujudnya kita pada hari ini. Ya. Nah, itu jelas sekali bahwa bumi yang lebih dulu daripada manusia. Ya. Nah, kemudian pertanyaan Ajo yang kedua itu tentang dari mana asal Minangkabau ya? Dari mana asal Minangkabau? Ini pertanyaannya berat sekali ya. Berat sekali. Baliklah ke Pantun kali ya Pak ya. Dari mana datangnya Palito gitu ya? Balik ke Pantun, balik kan dari mana datang Palito? Datang Cayo dari Balik, Telong dan Batali, gitu kan? Dari mana datang Niniak Kito dari puncak Gunung Merapi. Betul. Nah, itu kan menurut Tambo itu juga. Ya. Tapi yang jale, ketika orang Minangkabau telah tiba di puncak Gunung Merapi, dalam tanda kutip menurut Tambo itu kan, mereka orang-orang itu menyebar ke ranah Minangkabau yang awak kenal kini kok. Dan tentu mereka di awal-awal meneruka Manaruko, tempat tinggal mereka yang mereka kenal di awal-awal itu adalah Carata gitu. Nah, dari situlah bermulanya orang tempat tinggalnya orang Minangkabau kemudian berkembang menjadi dusun, koto, dan nagari. Ketika orang Minangkabau memulai membuat Carata itu, mereka inilah yang merintis menjadi tanah-tanah ulayat mereka. Ya, menjadi tanah ulayat bagi kaum mereka, bagi suku mereka, bagi keluarga mereka gitu. Jadi memang apa ya Pak ya, memang perjalanan para nenek moyang kita dari puncak Gunung Merapi itu kemudian masuk ke Luak Nantigo, kemudian dengan rantau. Di saat itu mereka mengklaim-klaim tanah, itulah yang jadi tanah ulayat itu Pak ya. Iya, mereka itu mengembangkan wilayah atau tempat tinggal baru. Itu kan mereka rintis. Bagaimana mereka cara merintis segala macam, itu kan tidak ada transaksi jual beli di sana, kan tidak ada gitu kan. Mereka meneruka, mereka membersihkan dengan cara menebang, dengan cara membersihkan dengan
dengan tenaga mereka. Kadang-kala mereka bersabung nyawa dengan binatang, bersabung nyawa dengan sesama, juga bersaing untuk mendapatkan tanah itu. Nah, bagi mereka, orang tua-tua kita itu, tanah itu di Turko itu tidak lain adalah untuk kepentingan keluarga mereka, untuk kepentingan kaum mereka. Gitu. Bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Mereka tujuan utamanya adalah bagaimana mereka bisa hidup di sana, bisa mereka bertanam di sana, dan bisa mereka berkubur juga di sana. Gitu kan. Itu tujuan utamanya. Siklus kehidupan mereka itu dari lahir, hidup, mencari kehidupan, dan sampai mati mereka. Gitu. Dan itu semua mereka sajikan untuk keturunan mereka. Gitu. Dan bagi kita pada hari ini, tanah-tanah yang di Truka, yang oleh orang tua-tua kita dulu, itulah yang menjadi tanah ulayat. Dan tanah ulayat itulah yang menjadi sebuah sebagai simbol keberadaan kaum kita, keberadaan suku kita. Kalau kita dianggap, kalau kita tidak punya punya tanah ulayat, itu dianggap kita adalah orang-orang yang malako, manumpang. Nah, ada dalam sebuah nagari juga terjadi polemik yang hangat pada masa-masa lalu antara orang asli dan orang pendatang. Padahal dia sama-sama orang Minang, tapi hanya berada pada satu nagari itu. Jadi orang-orang yang berada di nagari itu yang jauh ke dalam, mereka dianggap sebagai orang-orang yang dianggap orang asli, orang asli. Sedangkan yang pendatang kemudian adalah orang yang berada di daerah tepi. Dan itu dibuktikan oleh mereka dengan kepemilikan tanah ulayat. Jadi dua hal tadi itu, Pak Adit. Ada di sana tempat mereka bersawah, Saso, Jawa Jarami. Saso itu sumber mata air, dan Jarami itu adalah simbol sawah. Itu adalah eksistensi mereka selama hidup. Dan kemudian Pandam Pekuburan itu adalah eksistensi mereka sebagai tempat mereka berabadi nanti di alam sana, gitu kan. Jadi ini adalah sebagai sebuah kekuatan bagi Minangkabau dari dahulunya dan sampai sekarang, tentunya tentu tetap kita harapkan menjadi simbol dan menjadi kekuatan bagi orang Minangkabau. Tanah ulayat, Pak Adit, itu bukan hanya sekedar itu untuk sawah, sumber mata air saja. Konon menurut penelitian ahli Amerika, gitu Pak Adit, tanah ulayat itu di Minangkabau itu punya sumber-sumber energi dan sumber mineral yang sangat kaya. Nah, dan mungkin secara kemampuan spiritual yang orang-orang tua dahulu itu memiliki penglihatan bahwa di tanah mereka itu ada kekayaan-kekayaan yang harus mereka pertahankan dan harus mereka pelihara, dan itu bisa menjadi untuk penerus kehidupan bagi keturunan mereka. Itu Pak Adit. Baik, Pak Khairul, semakin menarik sepertinya pembicaraan kita tentang tanah ulayat ini, karena udah jelas kelihatan bahwa ini memang dari awalnya dipersiapkan oleh nenek moyang, orang-orang tutu kita itu memang untuk kita, begitu ya, terkutip untuk kita. Ya. Baik, Pak Khairul, sebelum kita ke pembicaraan selanjutnya, kita terima dulu Pak Khairul. Ada yang bergabung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muti. Yo, dengan Nimel di Belimbing ya. Iya. Baik. Silakan Nimel ke Pak Khairil Anwar. Silakan Nimel. Baik. Muti. Iya, Nimel. Langsung aja ke Pak Khairil, Nimel. Ada narasumber kita, Pak Khairil Anwar di Zoom. Merajuk kepada
Aju menanyakan masalah asal usul nama Minangkabau. Tadi ya. Aha, ya. Sedikit Muti jangan tersinggung ya. Saya minta maaf nih. Ya. Kalau masalah asal usul nama Minangkabau, di dalam sejarah ada orang Jawa yang ingin ke tanah Minang. Jadi terjadilah adu kerbau. Oke. Nah, pintarnya orang Minang. Anak kerbau yang kecil ditahannya anak menyusu. Oke. Dipasangnya tanduknya basi runcing. Disinilah terjadi perkelahian antara kerbau Jawa dengan Minang. Oke. Ternyata kita yang menang. Oke. Maka namalah Minangkabau. Oh, gitu ya. Itu yang ditanyakan Ajo tadi. Baik. Minta maaf ya Maktih ya. Iya, baik nih, yang Mel. saya tahu. Ini legenda nih ya. Iya. Baik. Itu aja nih, Mel. Jadi Ada pertanyaan tentang tanah ulayat ini, Mel? tentang tanah ulayat. Ya. Di sini kembali masalah Manaruko. Kalau asal usul kita dahulu kan dari Solo. Seperti tanah Kuranji ini. Dulu kan hutan belantara. Turun beberapa orang ini yang ke tanah Kuranji. Bercabang tiga lah mereka ini jalan. Ada sebagian ke Lubuk Linggau, ada sebagian ke daerah Kelumbu, ada sebagian ke tanah Kuranji Belimbing nih. Iya. Di Teruko menjadilah bersih. Dibuat sawah ladang. Akhirnya menjadi tanah ulayat bagi mereka masing-masing. Baik. Karena sudah bermungkin lama. Baik. Karena dulu tidak ada ini istilahnya jual beli tidak ada. Iya. Siapa yang kuat Manaruko, luaslah tanahnya. Siapa yang lama, yang tak sigap, sedikitlah tanah ulayatnya untuk kemenakan dan anak cucunya. Itu. Sebaliknya di daerah juga demikian. Sebabnya saya pernah juga di Payakumbuh. Bagi mereka yang bisa menarah bukit, jadi sawah ladang bagi mereka. Tidak bisa melarang yang lain karena bukit itu yang ditarahnya. Baik. Jadi masalah tanah wilayah dan pusako. Baik. Kembali pandan pekuburan. Pada umumnya pandan kuburan ini ada terdiri beberapa suku. Seperti saya lihat di daerah Kuranji, daerah Lubuk Lintah, itu terdiri pandan kuburannya 9 suku. Oke. Kalau di daerah Daret juga demikian. Di bukit itu berapa suku? Ada 6, ada bahkan ada 12. Mereka itu guru bersama-sama. Jadi tidak ditentukan. Hanya ditentukan beberapa suku yang bisa berkubur di sebuah pandan pekuburan. Oke, baik. Maaf ya Muti, saya maaf ini karena saya Muti guru sejarah gitu. Oh, jadi, pas nih. Kapan-kapan ini saya tandem nih dengan Pak Khairil ya Pak ya. Cocok sekali ini. Terima kasih nih Mel. Insyaallah ya Muti ya kalau ada undangan. Iya. Terima kasih nih Mel untuk masukannya. Sama Pak tadi jangan tersinggung. Oh, tidak, enggak apa. Oke nih Mel. Maaf ya Pak ya. Ya nih Mel. Ya Jo, sudah terjawab tuh. Terima kasih Muti, Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaget Pak Khairil, ada yang manggil Mauti, ada yang Iya. Baik Pak Khairil, masih ada nih di telepon. Sepertinya nih memang seksi pembicaraan kita Pak Khairil ya. Halo, memang masalah tanah ulayat ini seksi Pak Dit. Iya benar. Halo, assalamualaikum. Kalau you pandai mana Ibu Mel kau nampaknya. Oke, baik. Ya. Ibu Mel kau. Baik. Iya, Bu Mel udah menjelaskan ya. Saya paham saya. Dulu kan dekat tadi itu mah. Gitu ya. Bukan nggak panjang gitu kok ada cerita kok tahu. Iya. Budaya guys. Nah, kita perjelas dengan Pak Khairil. Kalau dulu beres mama anak di Dukuang, kemenakan di Bimbiang kalau zaman dulu. Betul. Nama tanah kemenakan, nama tanah Nawa. Wah, ini lebih luas lagi nih ya. Kalau zaman kini kami sedua. Baik, menarik aja. Ini semakin menarik ini. Banyak lah kini kok. Iya. Banyak lah mama bunuh orang. Iya. Ada ke bawah. Iya.
Wah, assalamualaikum tua. Iya, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko seket tapi lalu padih laki. Ya Pak Geril ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu Pak Kairil sebelum kalau masih ada nanti yang bergabung ya. Jadi mencermati tanah ulayat ini, saya tertarik juga tadi ada istilah dari Ajo, mana yang tanah anak, mana yang tanah kemenakan. Nah ini kan persoalan juga nih ya, karena ini persoalan suku. Namun sebelumnya Pak Kairil, saya ingin flashback dulu ke belakang. Ini istilah ulayat ini sendiri Pak Kairil, karena kalau kita lihat ke bahasa Minang, ulayat itu sendiri jarang-jarang digunakan gitu ya, hanya di soal tanah. Nah sebenarnya, dan saya yakin barangkali ini ada makna tersembunyi di kata-kata ulayat gitu ya, sehingga dilekatkan ke tanah ini Pak Kairil. Kita tidak pernah mengenal pusaka ulayat gitu ya, tapi tanah ulayat. Kita tidak pernah mengenal rumah ulayat gitu ya, tapi rumah gadang, rumah pusako ada. Gelar pusako ada, gala pusako, nggak ada gala ulayat. Nah kira-kira, ya ini ada apa nih di balik kata-kata ulayat ini? Barangkali ada rahasia juga di sini, barangkali Pak Kairil, atau hanya sekedar bahasa yang jarang diungkapkan sehingga nggak itu dikenal. Nah tapi hanya bahasa biasa aja, kata-kata biasa aja. Gimana Pak Kairil? Silahkan. Iya Pak Dit. Yang ulayat ini selama ini kan kita kenal hanya untuk tanah gitu ya. Betul. Dan kalau menurut sejarahnya, ulayat ini berasal dari bahasa Arab, Pak Dit. Ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah wilayah. Oh, ulayah gitu ya, wilayah gitu ya. Wilayah gitu kan. Oke. Nah, kalau ulayat itu digunakan pula kepada ulayat rumah gadang. Ya. Bisa saja wilayah atau lanskap yang ada di rumah gadang gitu. Tapi lebih banyak itu digunakan kepada tanah. Karena dia mencakup teritori dari tanah itu gitu kan. Betul. Jadi ada kewilayahan di sana gitu ya. Ini wilayah. Jadi mencakup wilayah. Dan kemudian juga ada nanti kita mengenal ada kalau di Minangkabau wilayah budaya kan. Kalau Minangkabau itu kan bukan administratif gitu kan. Iya betul. Wilayah budaya tapi tidak ulayat budaya gitu. Karena yang biasa kita gunakan ulayat itu untuk tanah. Bukan untuk yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau merujuk dari asal kata ulayat ini dari ulayah bahasa Arab Pak Kairil, apakah ini menandakan kalau persoalan tanah ulayat itu sesungguhnya baru disusun, baru dibentuk ya setelah Islam masuk ke Minangkabau Pak Kairil? Apakah seperti itu? Karena bahasanya bahasa Arab nih. Iya, mungkin penamaan saja gitu, Pak Adit. Ya, penamaan kepada tanah-tanah yang ditaruhko oleh orang-orang tua kita dulu. Penamaannya gitu kan. Setelah Islam barangkali gitu ya. Setelah Islam masuk gitu kan, makanya dia semua yang berbau yang bernama luar Islam itu diganti dengan istilah-istilah Islam. Ya, artinya tanah ulayat ini, keberadaan tanah pusaka, tanah ulayat ini jauh sebelum Islam masuk sudah ada juga berarti Pak Kairil ya? Tentu saja sudah ada, tetapi kan sebagaimana kita pahami mungkin ketika orang Minangkabau ini sudah ada berada di sini, sistem nomaden masih berjalan di Minangkabau itu, di orang Minangkabau itu, gitu kan? Iya. Nah, mereka tidak memikirkan tanah yang pernah mereka bersihkan, pernah mereka taruhko, lalu mereka tinggalkan saja. Mereka tidak pikirkan. Tetapi bagi yang tetap di lokasi itu tentu mereka akan mempertahankan. Nah, hal itu persis sama dengan masa-masa purba dulu. Orang Minangkabau ini kan juga historisnya juga adalah bagian dari manusia purba dulu ini Pak Adit. Kemudian ketika Islam masuk baru dia beradab, lebih beradab gitu kan. Nah, ketika zaman purba dulu orang-orang Minangkabau dalam tanda kutip itu berada pada kehidupan nomaden yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, makanya lah matrilineal sangat berperan penting di kehidupan purba waktu itu, Pak Adi. Kemudian
Ya Pak Dit. Ya. Nah, kemudian Pak Khairil ya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa tanah ulayat ini kan banyak tumpah tumpahnya nih Pak Khairil ya. Nah, artian di satu nagari itu ada beberapa pemilik bersama tanah ulayat. Kita lihat, artinya tanah ulayat tidak meliputi satu wilayah tanah ulayat satu nagari, jarang gitu Pak Khairil ya. Biasanya ada beberapa tanah ulayat kan gitu Pak Khairil. Nah, jadi tanah ulayat ini sebenarnya satu kesatuan pemiliknya itu rumah gadangkah? Artinya keluarga besar sebenarnya gitu ya, satu keluarga atau suku atau kaum. Nah, ini seperti apa sebenarnya Pak Khairil keberadaan tanah ulayat di Minangkabau ini? Iya, Pak Adit. Kita mengenal beberapa macam istilah tanah ulayat. Ada tanah ulayat nagari, ada tanah ulayat suku, ada tanah ulayat kaum, gitu kan. Nah, kalau tanah ulayat nagari itu adalah tanah ulayat yang menjadi wilayah budaya, wilayah hegemoni dari nagari itu, gitu kan. Iya. Sedangkan tanah kaum atau tanah suku itu adalah tanah yang dimiliki dan di hak guna dan hak pemakaiannya itu hanya bisa dimanfaatkan oleh warga dari suku dan kaum tersebut. Nah, inilah makanya tadi saya katakan bahwa tanah ulayat itu digunakan semaksimalnya, sefungsionalnya oleh karib kerabat yang ada di dalam kaum itu. Nah, kemudian juga Pak Adit, perlu kita pahami juga bahwa adat Minangkabau, di Minangkabau itu adat salingkah nagari, Pak Adit. Iya. Antara satu nagari dengan nagari yang lain itu berbeda-beda norma yang mereka terapkan. Seperti pernyataan dari Bu Mel tadi bahwa Pandaman Pekuburan itu adalah kumpulan dari beberapa buah kaum. Nah, di nagari yang lain, Pak Dit, sebuah kaum itu punya Pandam Pekuburan sendiri dia, Pak Dit. Sebuah kaum ya? Satu kaum maksudnya Pak ya? Ya, sebuah kaum karena dia sangat menjaga eksistensi kaumnya. Menjaga supaya jangan terjadi konflik interest di dalam sebuah tanah yang secara bersama itu, gitu kan. Nah, apalagi ketika meninggal dunia mau menguburkan mayat, umpamanya seringkali berlarut-larut hanya karena masalah tempat. Masalah tempat ya. Mau di mana kuburnya digali? Iya betul. Nah, ini sangat-sangat sangat mendasar di Minangkabau sepertinya Pak Khairil ya. Mendasar sekali antara satu kaum dengan kaum yang lain. Bahkan saya pernah ketemu sampai terjadi istilah orang Minang tanda kutip wasiara gitu Pak ya. Sampai betul. Sampai ada kontak fisik, kontak fisik gitu loh. Dima kubu kok kadigali di Padang Pekuburan. Iya betul luar biasa ya. Makanya di dalam satu wilayah budaya Minangkabau, ya, contohnya gitu ya, di daerah Banu Hampu, di Kabupaten Agam itu Pak Adit, setiap kaum punya sasok jarami dan punya Pandam Pekuburan sendiri. Dia tidak berkubur di Pandam Pekuburan umum gitu kan. Iya. Nah, ini adalah eksistensi dan harga diri dari sebuah kaum. Dia tidak ingin berpolemik, tidak ingin berkonflik ketika hanya menguburkan mayat yang tidak boleh ditelantarkan, yang tidak boleh berlarut, itu menjadi sebuah persoalan yang sangat di dalam masyarakat itu. Maka mereka membuat Pandam Pekuburan sendiri untuk kaum mereka. Luar biasa ya. Jadi benar Pak Khairil bilang tadi ya, mulai dari lahir saja orang Minang itu sudah membawa sebuah harga diri gitu ya. Ya, betul, Pak. Kemudian dalam hidupnya dia pantang juga nih untuk macam-macam, untuk meminta-minta segala macam ke orang ya. Sampai ke mati meninggal pun dia juga ditanamkan di tempat yang ada harga dirinya di sana, bukan sembarang tempat gitu Pak Khairil ya. Iya betul Pak Dit. Itu makanya istilahnya kalau mati itu siriah balik ke gagangnya Pak Dit. Iya.
balik ke gagangnya. Jadi yang meninggal itu dibawa ke pandam pekuburan kaumnya. Tidak ditempatkan di pandam pekuburan istrinya umpamanya gitu ya. Iya. Ya, begitu dia menjaga harga diri. Tetapi kalau sudah terjadi kompromi bahwa si anak umpamanya ingin ayahnya digugurkan di tanah kaumnya, itu lain persoalan gitu kan. Iya. Tapi pada prinsipnya seseorang ketika dia sudah meninggal, dia dikembalikan ke tempat asal mereka. Tanah pandam pekuburan mereka. Baik, luar biasa Pak Khairil ya. Baik, mendengar Anda yang lain silahkan kalau masih ada yang ingin bergabung. Ada Pak Azam juga biasanya di Nanggalo gabung. Kalau ingin bergabung silahkan. Ya, ada di Android kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Muti. Kembali nih Mel. Ya, silakan nih Mel. Ya. Bahasa Pak tadi masalah pandam pekuburan. Iya. Ini pegang Bapak itu ada satu kaum, jangan jauh di Tanah Kuranji ini ada. Dia meninggal, dibuatnya keluarganya semuanya. Tidak ada yang bercampur gitu dianya misalnya keturunannya dari si A, semuanya di si A sampai ke cucu-cucunya. Ada Kuranji ini ada. Karena apa, Muti? Karena saya guru sejarah, saya melakukan penelitian tentang itu. Oh gitu ya. Baik. Jadi benar penemuan kalau pandam pekuburan itu tuh merupakan suatu yang merupakan harga diri juga ini ya bagi orang Minang Mel ya. Oke. Baik. Kemudian lagi Muti masalah kebanggaan atau lambang dari satu kaum itu. Iya. Dia punya rumah gadang. Baik. Nah, ini nampak di ranah Minang ini di mana saja nih Muti? Iya. Saya Sumatera Barat ya, karena pernah melakukan penelitian. Iya. Ini satu kaum itu satu tungganai atau nenek mama atau penghulu harus ada bapaknya. Oke. Jadi itu benar yang disampaikan Bapak tadi. Maaf saja Muti, saya membuatnya. Iya, bagus nih Mel, bagus. Nah, saya merasa punya dua narasumber begini. Jangan tersinggung gitu. Oh tidak. Kita kan memang saling isi mengisi nih Mel ya. Oke. Sampai situ saja Muti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Khairil, wah luar biasa. Pagi ini kita dapat tandem Pak Khairil ya. Iya. Iya, mantap saling melengkapi deh. Iya. Baik. Ya, kita dapat pencerahan juga Pak Adit, kan? Iya. Ada yang menarik Pak Adit. Iya. Dari beberapa nagari yang saya amati gitu ya. Iya. Mereka berkubur di halaman rumah mereka. Iya betul. Saya juga pernah ketemu seperti itu Pak. Sengaja itu ya di sekitar tanah-tanah dari rumah dibikin Pak ya. Iya. Baik. Iya. Di depan di pekarangan. Di depan halaman samping rumah mereka. Iya. Nah ini pertanyaan yang besar ini Pak Adit. Kenapa di depan rumah gitu kan? Nah, apakah ada hubungan antara keberadaan tanah ulayat atau tidak? Baik. Iya, menarik. Ya. Terus jawabannya gimana, Pak? Saya juga penasaran ini. Enggak, saya justru tersimbol, jangan-jangan sebegitunya orang Minang menjaga tanahnya gitu ya, menjaga rumahnya gitu ya. Bahkan sampai mati pun beliau tetap seakan-akan masih menjaganya. Jangan-jangan begitu, Pak, maknanya. Atau seperti apa Pak Khairil melihatnya? Iya. Di satu sisi kita menganggap bahwa dia lahir di sana. Ketika lahir juga si kakak anak juga ditanamkan di halaman rumahnya gitu kan. Kemudian dia hidup beraktivitas di atas tanah itu dan kemudian juga mungkin ya sakit senangnya mereka juga di atas tanah itu dan meninggalnya juga di atas tanah itu. Nah, lalu yang pertanyaan Pak Adit tadi itu kenapa di halaman rumah? Nah, padahal orang Minang dan Nagari di Minang sudah menjelaskan setegas-tegasnya bahwa persyaratan sebuah nagari, ado balabuh batapian babalai babung saji, bapandam pakuburan basasok bajarami. Iya, betul.
dan itu ditempatkan pada tempat-tempatnya, tidak dicampur baurkan antara satu landscape dengan landscape yang lain itu, ada tempatnya. Ya, ya betul maksudnya. Tapian lain lagi nih Pak ya, Palai lain lagi tempatnya gitu ya, Pandam lain lagi gitu ya. Nah, sementara dia berkubur di rumah. Iya. Nah, ini tentu ini jadi apa bagi kita, bagi sebuah fenomena dalam kehidupan berbudaya, kehidupan sosial di Minangkabau juga gitu kan. Nah, ini hampir seluruh beberapa nagari itu seperti itu Pak Adit gitu kan. Nah, di nagari yang lain seperti yang saya contohkan tadi itu mereka komit dengan tempat mereka sendiri di tanah kaum mereka. Tanah gitu kaum kan? ya. Nah, ini tentu perlu kajian mendalam. Berarti belum ditelusuri Pak Khairil ya, kenapa di depan rumah itu? Ya, kalau dugaan sementara, ya. Ada, makanya saya katakan tadi ada orang asa dan orang datang. Oh iya, paham ya. Oke. Tapi itu Pak, mumpung Bapak ngomong orang datang orang asa itu, persoalan orang Melako gimana Pak? Apakah dia punya hak juga? Orang asa dengan orang Melako ya. Oh gitu. Datang kemudian. Iya. Berarti orang Melako memang nggak bisa dipandang Pak ya? Iya, kalau orang Malako, tentu kalau dia sudah melalui proses segala macam, tentu bisa dipandang pekuburan. Karena sudah dianggap dia Malako. Tapi cukup rumit juga untuk menyelesaikan hal itu, Pak Adi. Gitu kan? Apalagi kalau pandam mereka itu dia pikirkan nanti kalau dipenuhi pula oleh orang lain nanti kemenakan kami berkubur di mana gitu, menumpang pula ke tempat orang lain, berarti ini pertaruhan harga diri bagi kami gitu kan. Bisa jadi seperti itu Pak Adi. Ini kembali kepada luar biasa harga diri. Luar biasa tingginya harga dirinya Pak, saya jadi terbakar nih. Sampai-sampai masalah pandam aja harga diri diperbincangkan di sini, luar biasa Pak Khairil ya. Iya, betul Pak Dit. Baik. Nah, Pak Khairil, kita punya waktu 1/4 jam lagi. Saya takut ini kebelasan waktunya. Saya masuk langsung ke poin kita berikutnya Pak Khairil. Ada yang unik saya lihat Pak Khairil soal tanah ulayat di Minangkabau ini dengan tanah pusaka lain di daerah lain. Di daerah lain kita tanah ulayat kemudian diwariskan ke anaknya langsung di apa gitu loh, di patok ini milik si fulan ya kan, ini untuk si ini itu pernah kita lihat gitu, kita dengar gitu ya. Nah tapi di Minangkabau sepertinya ini tidak terjadi kan Pak, di bawahnya kah atau gimana, atau memang satu kesatuan tetap utuh semuanya kemudian dikendalikan oleh mamanya untuk kepentingan rumah gadang dan keponakan macam-macamnya, gimana tuh Pak Khairil? Ya Pak Adit, kalau tanah ulayat di Minangkabau itu hanya hak guna yang ada di situ Pak Adit. Hak guna ya? Kan dibagi-bagikan gitu Pak Adit. Kalau karena itu hanya sebatas hak guna, ketika yang pengguna tidak ada lagi, maka dia tetap berada di tempat sana. Tapi kalau udah dibagi-bagi, yang mendapat punya hak untuk menjual betul. Atau mengalihkan kepada yang lain. Iya, betul. Tapi kalau tanah ulayat di Minangkabau hanya hak guna, hak pakai. Hak guna, hak pakai ya. Berarti pemiliknya itu kaum. Pemiliknya itu adalah kaum. Ya, suku atau kaum. Baik. Yang tidak boleh yang tidak boleh pindah tangan atau pindah kepada yang lain gitu Pak Adi. Baik. Nah, kalau sekiranya Pak Khairil, umpamanya ada anak kemenakannya yang butuh, ya katakanlah anak kemenakannya ini butuh biaya, mungkin untuk kuliah kah? Karena anggap ini kita refleksikan hari ini ya, mungkin untuk kuliah, untuk pendidikan maksudnya, atau untuk merantau segala macam, atau untuk perkawinan. Nah, sementara di lahan yang mereka miliki di tanah ulayat itu produksi dari lahan itu juga tidak menjanjikan, ya katakanlah ladangnya atau sawahnya tidak berhasil.
Sementara mereka butuh. Nah, ini gimana jalannya Pak Khairil? Apakah nggak boleh juga dijual sesudut lah istilahnya gitu ya di tanah itu? Gimana Pak Khairil? Padahal tanah ulayat kan untuk kebutuhan kaum. Ya, konsepnya seperti itu Pak Khairil bilang tadi kan ya. Itu kebutuhan, memenuhi kebutuhan kaum kan gitu ya. Nah, kalau seandainya hasil di lahan itu tidak memadai, bahkan tidak ada, katakan gagal semacam, sementara di saat yang sama anak kemenakan butuh nih. Nah, ini seperti apa jalan keluarnya dengan memberdayakan nelayan Pak Khairil? Iya, Pak Adit. Mengenai hal itu, kalau tersasa Kijang Karimbo, Pak Adit, ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk itu. Oke. Ya, dengan kata kuncinya adalah gadai. Oh, kan? Gadai. Tetapi di dalam tanah ulayat itu istilahnya tidak, kalau dijualnya tidak makan bali, kalau digadainya tidak makan pagang gitu kan. Nah, itu situasinya. Jadi kondisi seperti itu kalau menurut ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang kita, ada 4 hal yang bisa digadaikan, yang menyebabkan tanah itu bisa digadai itu kan. Ya, rumah gadang ketirisan, gadi gadang dak balaki, kemudian naik tebujua tengah rumah, dan yang terakhir membangki batang tarandam. Ya. Ampe hal itu. Ya, nah, berarti... kalau terjemahkan ke ampe hal itu, Pak Dit, membangki batang tarandam, itu kan, itu membangki batang mangke gala gitu kan, bukan hanya untuk mangke datu. Tapi untuk mengangkat harga diri dan marwah suku pun itu adalah membangkit batang tarandam. Bagaimana cara mengangkat marwah suku, marwah kaum, marwah keluarga, matrilinealnya? Ya, kalau pada hari ini adalah dengan cara bersekolah, dengan cara pendidikan. Ya, betul. Nah, iya. Nah, dengan situasi seperti itu, kemanakan yang membutuhkan hal itu bisa digunakan, Pak Adit. Baik. Tetapi kalau untuk anak tentu tidak bisa, Pak Adit, karena itu tanah ulayat kaum. Kaumnya anak-anak, kaum anak udah beda lagi nih Pak ya. Itu dari ibunya, dari ibunya ini ya. Ini untuk kemenakan. Nah, kemudian dalam proses menggadai itu Pak Khairil, yang ngatasnamakan menggadai si mama kah, atau langsung si ibu dari kemenakan ini? Gimana nih Pak Khairil? Ya, yang punya kuasa di tanah itu kan adalah si perempuan-perempuan yang ada di kaum itu, gitu kan? Bukan mama yang menggadaikan di sana, tapi yang menggadaikan adalah siapa yang mengelola tanah itu. Dan itu sepersetujuan dari mamanya, gitu. Bukan mamanya yang menggadaikan. Berarti menggadaikan tetap kaum perempuan yang membutuhkan itu, tapi dengan sepersetujuan mama gitu ya Pak Khairil ya? Iya, sepersetujuan mama, sepengetahuan mama gitu kan. Jadi tidak ada istilah mama yang boleh menggadai di sana, Pak Adit. Ingat Pak Adit? Iya. Iya, makanya kita pertegas Pak Khairil, karena sudah dengar ya sering terjadi konflik ini juga nih persoalannya. Mama menggadai. Iya, kalau sudah mama yang menggadai berarti dia menggambarkan kekakuannya sebagai seorang mama, menggambarkan ketidaktahuan diriannya sebagai seorang mama, gitu kan? Baik. Karena tanah itu adalah punya perempuan, bukan punya mama. Mama itu tugasnya hanya mengawasi, menjaga, memelihara. Dan yang paling utama itu mama itu bagaimana tanah itu bisa bertambah dengan cara dia bekerja dan menambah luasnya tanah-tanah kaumnya, gitu kan? Contohnya kalau umpamanya ada yang tergadai, dia yang bertugas mengembalikannya. Kalau ada orang yang mau menggadaikan tanah, dia yang bertugas memegang tanah itu, supaya kemenakan saudara-saudaranya bisa hidup dan sejahtera dari kepemilikan kolektif kaum itu. Baik. Tapi kalau ada mama, wah ini yang terjadi selama ini kan itu yang mama menggadai, itu ketidaktahuan fungsinya sebagai seorang mama. Iya, baik. Nah, kemudian Pak Khairil, ini yang menjadi pertanyaan mendasar juga bagi orang-orang yang
apakah non Minangkabau atau juga anak Minangkabau hari ini barangkali menyusun pertanyaan juga. Kenapa tanah ulayat itu tidak boleh dijual? Nah, ini Pak Khairil. Kenapa tidak boleh dijual? Padahal kan menghasilkan. Umpamanya begini, ketika dijual umpamanya terus dikembangkan mulai jadi sebuah usaha gitu loh Pak Khairil, kan berkembang juga itu untuk keluarga juga katanya. Alasan kan sekarang lebih praktis seperti itu loh Pak Khairil ya. Nah, tapi kenapa tanah ulayat tidak boleh dijual, hanya boleh digadai? Gimana tuh Pak Khairil? Iya, kembali ke tadi itu Pak Dit, tanah ulayat itu adalah eksistensinya orang Minangkabau, eksistensinya sebuah suku, kaum gitu kan. Kalau tanah ulayat itu dijual Pak Adit, setelah dijual duitnya dapat dan berpesta pora para ya dari uang itu, lalu setelah itu mereka hidup dengan apa? Baik, kalau umpamanya dialihkan ke usaha begitu Pak, ke dagang atau apa, gimana? Nggak boleh juga Pak? Iya, bisa saja ke usaha yang lain, tapi tidak boleh dijual tanah ulayat itu. Kalau tanah ulayat itu dijadikan sebagai sesuatu yang produktif, itu sangat bagus. Nah, artinya tanah-tanah ulayat itu dijadikan sebagai tempat berusahanya kemenakan dalam perspektif atau cara pandang hidup modern pada hari ini. Iya. Gitu kan? Tidak hanya sekedar berladang, bersawah, karena harga pertanian dan harga pertanian itu kan jauh kalau dibandingkan dengan itu dijadikan sebagai usaha milenial pada hari ini. Tapi jangan dialihkan, jangan dijual tanah ulayat itu. Nah, tapi Pak Khairil, pada hari ini tuh Pak Dit, usaha dari desa pun sekarang kita bisa berusaha. Iya betul. Kita bisa produksi dan itu bisa dijual ke dunia global. Lewat online gitu ya. Tidak harus dijual. Iya. Nah, tapi Pak Khairil, ini sudah jadi pameo nih. Janganlah berinvestasi seperti Sumatera Barat itu karena susah kali tanahnya, tanah ulayat gitu ya. Ini gimana nih? Artinya kalau namanya investor biasanya kan dia akan membeli tanah Pak Khairil ya. Dia jarang yang mau nyewa kayak gitu ya. Dia suka membeli tanah. Tapi karena di Minangkabau, di Sumatera Barat rata-rata itu adalah ulayat dan tidak ada istilah menjual. Nah, akhirnya kan jadi tersendat ini sebagian orang menilai yang membuat tersendat masuknya investasi itu karena itu tadi, karena tanah ulayat ini nggak boleh dijual ke investor. Ini seperti apa Pak Khairil melihatnya? Iya Pak Dit. Ya, kalau kapitalis, para pemodal tentu seperti itu. Kalau bisa dia memiliki tanah itu. Harusnya itulah bagi orang Minangkabau, kalau ingin investasi di Minangkabau, ayo libatkan pemilik tanah ulayat itu. Kerjasama. Jangan hanya keuntungan diambil oleh pengusaha sendiri, tapi berbagilah dengan pemilik tanah itu. Dalam artian bagi hasil. Sehingga usahanya itu, pembangunannya itu bermanfaat pula untuk sekitarnya. Tapi kalau itu dijual Pak Adit, ya yang mantan penjual nggak punya kuasa lagi untuk itu, gitu kan. Minimal Pak Adit, dengan adanya tanah ulayat, pengusaha datanglah ke Minangkabau, ke Sumatera Barat, dan jadikan pemilik tanah ulayat itu pemegang saham. Pemegang saham berarti ya, gitu ya. Sehingga dia juga mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat dari keberadaan usaha yang dibangun oleh orang luar tersebut. Oke, baik. Nah, bagaimana itu kalau untuk dengan investasi ya Pak ya, kaitan dengan investasi barangkali itu solusinya. Jadi mungkin seperti Pak Khairil tawarkan tadi, solusinya adalah bagi hasil jatuhnya gitu ya. Bagi hasil dalam artian tanah menjadi penyertaan modal dari masyarakat ya, atau dari kaum terhadap usaha yang diinvestasikan oleh investor tadi. Nah, nanti dari hasilnya itu investor tidak perlu mengeluarkan uang atau duit, mengeluarkan dana untuk membeli tanah. Mereka tinggal mengirim infrastrukturnya kemudian berproduksi gitu Pak Khairil ya. Betul Pak Dit. Baik. Berarti penyertaan modal nih tanah ini dari kaum gitu ya. Iya. Pengembaliannya nanti kita aturlah persentase tanah seperti apa gitu ya. Nah, itu dengan investor mungkin bisa, atau dengan investasi mungkin bisa solusi seperti itu. Kalau Pak Khairil umpamanya ada fasum. Nah, contoh jalan ya. Contoh jalan ada membuat katakanlah seperti sekarang ada jalan tol kan itu lagi hangat-hangatnya jalan tol. Nah, ini lewat tanah ulayat umpamanya dan ada ganti rugi.
Tapi karena ada konteks konsep ini nggak boleh dijual. Nah, ini seperti apa lagi nih Pak Khairil? Apakah ini akan menghambat juga? Gimana? Ya, ini kan kasusnya ada kekuasaan yang bermain di sana, Pak Adit. Yang mau tak mau pemilik tanah ulayat harus menyerahkannya ke negara, itu kan? Iya. Karena itu dikatakan sebagai sebagai kepentingan negara. Iya, kan? iya. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang lain setelah jalan tol itu dibangun, lalu kemudian oleh pembangun jalan tol itu dijual ke perusahaan, lalu dia jual saham, yang dapat keuntungannya siapa? Kan yang mendapat keuntungannya itu adalah pembeli dari jalan tol tersebut, gitu kan? Okay. Nah, dengan tanah ulayat seharusnya pemilik tanah ulayat yang dilalui oleh jalan itu diberikan hak dengan kepemilikan tadi dalam bentuk saham atau bentuk investasi, sehingga keturunan mereka, kaum mereka mendapatkan, ya kalau selama ini mereka harus mengolah sawah itu untuk mendapatkan hasil, pada hari ini pada akhir-akhir tahun mereka mendapatkan dividen, mendapatkan keuntungan. Nah, seharusnya kan seperti itu, tidak dipindahkan kepemilikan tanah ulayat itu kepada pembangun jalan tol. Gitu. Nah, gitu ya. Baik. Nah, kalau untuk fasilitas umum, Pak Khairil, katakanlah bagaimana konsepnya di konsep di ajaran nenek moyang kita untuk tanah ulayat. Umpamanya fasum itu katakanlah untuk memperlebar pasar, umpamanya gitu ya. Kan itu kepentingan bersama itu ya, memperlebar pasar, dan itu ternyata mencakup tanah ulayatnya. Atau membuat masjid semacam gitu. Nah, ini gimana Pak Khairil? Aturan dalam tanah ulayat. Kalau fasum untuk kegiatan ibadah itu malahan itu tidak menjadi persoalan bagi pemilik tanah ulayat. Bahkan mereka pemilik tanah ulayat itu kaum itu juga punya fasum surau sendiri. Oh iya, betul. Seperti itu kan ada rumah gadang, ada suraunya bagi mereka gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk fasilitas umum lainnya umpamanya pasar gitu. Beberapa pasar di negari-negari kita itu adalah milik ulayat. Oh, milik Dan ulayat. ketika hari pasar ada pungutan bersihan, pungutan ini segala macam. Itu memang untuk ulayat. Itu dibagikan kepada pemilik tanah ulayat. Gitu ya Pak Khairil ya. Iya. Gitu. Berarti memang pasar itu pun tanahnya itu masih kepemilikan ulayat gitu ya. Iya, masih tetap pemilik ulayat. Bukan hibah juga gitu ya ke yang lain, bukan tidak, ya? Oh, tidak, gitu. Pada hari ini kan berbeda. Ya, kalau itu pasar itu dibangun atas dana pemerintah, Pak Adit, tentu harus ada landasan kuatnya bahwa tanah itu tidak ada semacam hak itu ya, mungkin hak guna pemakaian sekian puluh tahun atau hak guna atau beli di sertifikatnya gitu kan. Tapi kalau itu dibangun atas kesadaran, kesepakatan bersama kolektif masyarakat, itu tidak jadi persoalan. Mereka kesepakatan ya dibagi hasil bungo pasa itu kan. Tapi tetap kemudian kalau ada yang orang lain yang memanfaatkan tanah ulayat seperti untuk ngambil pasir, untuk ngambil tanah gitu kan. Kan ada bungo pasi ya istilahnya di Minangkabau. Kemudian kalau ada yang memanfaatkan kayu di hutan ulayat itu ada namanya bungo kayu, bungo rimbo dan segala macam. Jadi itu tetap bermanfaat untuk kesejahteraan dari pemilik tanah ulayat. Kalau sudah dialihkan kepada yang lain, pemilik tanah ulayat tidak dapat apa-apa. Baik, berarti intinya di tanah Minangkabau memang tanah ulayat itu diproses dari awal untuk anak cucunya dijaga dan akan tetap dipertahankan untuk milik bersama gitu Pak Khairil ya. Ya, betul Pak. Betul. Kalaupun dimanfaatkan itu tetap milik mereka, tapi hanya mendatangkan kebaikan-kebaikan awal, mendatangkan hasilnya dengan cara dibagi gitu Pak Khairil ya. Ya, dengan cara mendapatkan bungo kayu, bungo aleh, bungo ampiang, atau bungo pasi, atau bungo-bungo yang lain. Ya, gitu, berarti kalau masuk ke jalan tadi bungo jalan gitu ya? Seharusnya ada kayak bungo jalan, tapi pada hari ini.
Oke. Ya, baik Pak Khairil, terima kasih banyak Pak Khairil bincangnya untuk pagi hari ini. Sayang waktu kita sudah lewat sedikit nih. Baik Pak Dit, sama-sama Pak Dit. Iya, baik. Terima kasih untuk perbincangannya dan mudah-mudahan minggu depan kita juga bisa dengan topik-topik yang lebih seksi lagi Pak Khairil. Amin. Baik, sahabat budaya, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Khairil Anwar, dosen FIB Unan Padang, dan sekaligus beliau adalah Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat ya, tentang kebudayaan kita. Baik. Demikian perbincangan kami dalam topik Tanah Ulayat, simbol Minangkabau. Dan terima kasih atas atensinya juga tadi yang sudah menelpon Ajo Piaman dengan email di Balimbiang, Ajo Piaman di Kampung Lawi. Terima kasih atas teleponnya, dan juga untuk yang lain kita akan kembali minggu depan insyaallah dengan topik yang lebih menarik lagi insyaallah. Akhirnya saya pamit bersama Bapak Dr. Khairil Anwar. Terima kasih Pak Khairil. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.